Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak kelas 3C sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, hari ini adalah hari terakhir kita melakukan pembelajaran PJOK. Karena materi-materi yang lalu telah Bapak sampaikan, juga di pekan sebelum kita liburan kemarin, sudah membahas soal-soal PH. Hari ini kita akan membahas atau mereview ulang materi-materi yang telah kita lalui dari PJOK tema 6 sampai tema 8. Namun sebelum kita mulai mereview kembali materi-materi yang telah kita pelajari, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Nah, dalam pembelajaran di awal Januari lalu, kita sudah sama-sama memasuki tema 6 tentang pembelajaran kombinasi gerak teratur. Di mana anak-anak kalau masih ingat, pembelajaran ini sudah Bapak ajarkan di waktu lalu, di mana kita bisa melakukan kombinasi gerak teratur atau secara irama yang baik. Di mana di sini contohnya tentang mengayun. Contoh di sini pertama kita bisa menggunakan bola basket untuk melakukan gerakan teratur, di mana kita bisa mengayunkan ke kanan dan juga ke kiri sesuai gerakan yang sudah kita persiapkan. Juga kita bisa melakukan gerakan mengangkat. Contohnya di sini dengan menggunakan tongkat. Nah, sebelum kalian melakukan yang namanya gerakan-gerakan olahraga, kita harus melakukan yang namanya pemanasan terlebih dahulu. Apa gunanya pemanasan kalau masih ingat? Gunanya untuk menegangkan otot-otot agar siap melakukan gerakan olahraga, juga mengurangi resiko cedera. Nah, jadi kalau kalian hendak melakukan olahraga, baik itu olahraga ringan seperti mengayun atau mengangkat tongkat, atau olahraga berat seperti bermain sepak bola, ya, basket, dan lain-lain, itu juga bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, di sini mengayun menggunakan basket atau tongkat. Nah, bagian anggota tubuh yang dominan dalam melakukan gerak ini adalah contohnya tangan atau lengan, ya. Di mana tangan dan lengan juga melakukan gerakan yang paling banyak, di mana dia mengangkat ke atas, ke bawah, juga mengayun ke kanan dan ke kiri. Jadi gerakan dominan adalah otot tangan. Di sini juga kita melakukan gerakan meliuk, baik ke samping maupun meliuk berjalan ke depan dan juga ke belakang. Waktu itu, gerakan ini pernah Bapak jadikan tugas ya untuk anak-anak yang masih ingat. Kita bisa melakukan gerakan meliuk ke samping ataupun meliuk berjalan menggunakan bola kecil. Untuk anak-anak yang waktu lalu tidak mempunyai bola bisa menggunakan benda-benda yang serupa. Dengan melakukan gerakan liukan ini, anggota badan yang dominan juga tangan. Walaupun kaki juga melakukan gerakan dominan untuk meliukan badan ke samping maupun meliukan badan berjalan ke depan dan ke belakang. Nah, ini adalah kombinasi gerak teratur yang singkatnya atau review dari hari ini. Contohnya itu. Kalian bisa menyimak kembali video-video yang sudah Bapak cantumkan di Classroom maupun di channel YouTube. Bisa kalian simak kembali tentang materi kombinasi gerak teratur ini hanya sebagai refresh agar anak-anak masih mengingat, karena materi kita masih lanjut. Yang kedua, tentang tema 7. Nah, kalau anak-anak masih ingat ya, kita juga mempelajari tentang gerak dasar dan keselamatan dalam air ya. Di sini
pada tema ini kita membahas tentang permainan dalam air, juga gerak dasar dalam kita berenang. Nah, di sini ada beberapa teknik yang sudah Bapak jelaskan secara panjang lebar di video pembelajaran lalu. Di sini hanya akan mereview sedikit saja. Di mana ada beberapa gerak dasar sebelum kalian melakukan berenang. Apalagi yang belum mahir atau belum jago dalam berenang. Di sini kita bisa melakukan latihan-latihan awal dalam gerakan dasar. Di mana yang pertama kita bisa melatih mengambil napas dengan duduk di dalam air untuk berusaha menahan nafas. Kemudian kalian bisa berjalan di air ya. Kemudian bisa melakukan gerakan telungkup terapung di pinggiran kolam seperti pada gambar yang atas kanan. Lalu jika sudah mulai handal, anak-anak bisa melakukan gerakan meluncur. Nah, di sini setiap gerakan ini tentunya diawali dengan pemanasan dulu ya di atas. Dan kalau gerakan-gerakan di dalam air pasti badan kita terasa lebih berat ya, karena massa air lebih berat daripada kita di darat. Baik itu kita berjalan ya, baik kita telungkup atau terapung maupun meluncur. Nah, di sini juga kita mempelajari tentang beberapa rambu-rambu keselamatan dalam air, terutama di kolam renang. Kalau anak-anak kita masih ingat ya, pernah mempelajari rambu-rambu yang ada di sini. Seperti hati-hati kedalaman kolam 4 meter, hati-hati terpleset, hati-hati terjatuh, ataupun perhatikan anak-anak Anda. Nah, ini salah satu contoh rambu-rambu yang biasanya ada di area kolam renang. Kalian juga bisa melakukan atau menggunakan alat-alat pembantu ya, yang bisa membantu kalian dalam berenang seperti rompi pelampung ya, baju renang, kacamata renang, papan peluncur, dan juga ban pelampung juga untuk membantu kalian yang masih belajar dalam kolam renang. Nah, ini beberapa pakaian-pakaian yang bisa membantu kalian dalam keselamatan dalam air. Juga ada loh peraturan di dalam kolam renang ya. Seperti semua ini yang sudah Bapak jelaskan di video lalu ya, ini ada papan peraturan kolam renang yang biasanya ada di beberapa kolam renang yang pernah kalian kunjungi ya. Kalau kalian jeli biasanya ada. Next, tema 8 tentang keseimbangan, kelenturan, dan ketahanan. Kalau kalian masih ingat, kita juga pernah mempelajari tentang keseimbangan ya. Contohnya di sini berjalan di atas kertas berwarna, di mana kalian melakukan gerakan berjalan ke satu titik ke titik lainnya di atas kertas berwarna. Bisa melatih keseimbangan juga dengan melakukan kombinasi gerak atau posisi melingkar bersama teman kelompok dan mengangkat satu kaki ke belakang seperti pada gambar ini. Kalian bisa melatih keseimbangan juga kelenturan badan. Selain itu, dalam permainan kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan berikut seperti dalam permainan bentengan. Kita bisa melatih ketahanan juga kelenturan ya. Kalau kalian menjadi pengejar biasanya atau yang dikejar, kita bisa menggocek dan melatih kelenturan juga ketahanan. Seperti misalkan lompat tali ya, seperti di gambar di bawah ini, lompat tali maupun squat jump. Ini ketahanan anak-anak ya. Baik, itu aja review materi pembelajaran hari ini. Karena kita materi sudah selesai, pembahasan sudah selesai, PH juga sudah selesai. Tidak Bapak beri tugas ya, karena pekan depan ya insya Allah akan diadakan PAT ya, baik itu praktik maupun tulis, jadi dipersiapkan. Nah, review kali ini untuk merefresh lagi setelah lama kita liburan anak-anak kelas 3C ya, agar bisa lebih refresh lagi, mengingat-ingat lagi materi-materi yang telah disampaikan yang nanti insya Allah akan keluar di PAT tulis. Baik, itu aja. Jika masih ada pertanyaan bisa kalian utarakan di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Classroom. Insya Allah akan Bapak jawab.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.